Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat pada pagi hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Andes Ilham MA dan kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marliana, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Selama lebih kurang dari 13 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Idealisme Plato dan Realisme Aristoteles. Di akhir presentasi ini, nantinya teman-teman dapat memahami tentang idealisme Plato dan realisme Aristoteles. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan idealisme. 1. Pengertian idealisme. Idealisme adalah sebuah keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar oleh seseorang dan bersangkutan dengan sumber dari pengalaman, pendidikan, kultur budaya, dan kebiasaan. Nah, sumber tersebut pun bersatu, dan akhirnya idealisme tumbuh secara perlahan di dalam diri dan pikiran orang tersebut. Ketika seseorang memiliki idealisme, hal tersebut akan mempengaruhi ide, cara berpikir, sikap, perilaku, dan sebagainya. Idealisme juga merupakan istilah yang digunakan dalam dunia filsafat oleh Leibniz pada abad 18. Menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato seraya memperlawankan dengan materialisme Epikuros. Istilah idealisme adalah aliran filsafat yang memandang mental dan ideasional sebagai kunci hakikat realitas. Dari abad 17 sampai permulaan abad 20, istilah ini banyak dipakai dalam pengklarifikasian filsafat. 2. Biografi Plato. Jadi kita juga perlu tahu nih, siapakah Plato ini? Maka 2. Biografi Plato. Jadi kita juga perlu tahu nih, siapakah Plato ini? Maka oleh karena itu, saya akan menjelaskan sedikit biodata dari Plato, yaitu Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Ia pun bercita-cita sejak mudanya untuk menjadi orang negara. Tetapi perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang diinginkannya. Namanya bermula ialah aristokrasi. Nama Plato diberikan oleh gurunya. Ia memperoleh nama itu berhubungan dengan bahunya yang lebar sepadan dengan badannya yang tinggi dan tegap raut mukanya, serta potongan tubuhnya dan parasnya yang elok bersesuaian benar dengan ciptaan klasik tentang manusia yang cantik, bagus, dan harmonis, dan harmoni meliputi seluruh perawakannya. Dalam tubuh yang besar dan sehat itu bersarang pula pemikiran yang dalam dan menembus. Pandangan matanya seolah-olah ia mampu mengisi dunia yang lahir ini dengan cita-citanya. Begitulah lebih dan kurang biodata daripada Plato ini. Kemudian yang ketiga, pemikiran idealisme Plato. Jadi di sini kita juga perlu tahu nih, apa-apa saja pemikiran dari Plato ini. Seluruh filsafat Plato itu bertumpu pada ajarannya, yaitu tentang ide. Plato percaya bahwa ide adalah realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada yang dapat dikenal lewat panca indera. Karena ide adalah realitas yang sebenarnya atau keberadaannya ada yang sesungguhnya, maka bagi Plato, ide bukanlah sekedar gagasan atau gambaran yang hanya berada di dalam pemikiran manusia.
Ide bukanlah sesuatu yang subjektif yang tercipta oleh daya pikir manusia. Dan oleh sebab itu, keberadaan ide itu lalu bergantung kepada daya pikir manusia. Sebagai realitas yang sebenarnya, bagi Plato, ide itu bersifat objektif. Keberadaan ide tidak bergantung pada daya pikir manusia. Ide itu mandiri, sempurna, abadi, dan tidak berubah-ubah. Begitulah teman-teman semuanya tentang teori atau ajaran dari Plato ini, yaitu ajarannya cuma satu, yaitu tentang ide. Kemudian realisme Aristoteles. Sebelum kita ke pembahasan tentang Aristoteles, kita harus mengetahui dulu nih teman-teman, apa yang dimaksud dengan idealisme. Satu, pengertian idealisme. Menurut KBBI, realisme adalah paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan, aliran kesenian yang berusaha melukiskan atau menceritakan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Dengan memasuki abad ke-20, realisme muncul, khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjukkan kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sesungguhnya. Artinya yang bukan sekedar khayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Realita adalah kenyataan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Jadi intinya realisme adalah suatu paham yang menjelaskan tentang suatu peristiwa yang terjadi secara nyata. 2. Biografi Aristoteles. Kita harus tahu dulu nih, teman-teman, siapakah Aristoteles ini? Saya akan menjelaskan sejarah kehidupan dari Aristoteles, yaitu Aristoteles dilahirkan di Sragelia, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang dokter pribadi di Raja Makedonia Amintas. Karena hidupnya di wilayah istana, ia mewarisi keahliannya dalam pengetahuan empiris dari ayahnya. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademik Plato selama kira-kira 20 tahun hingga akhirnya Plato meninggal. Beberapa lama ia menjadi pengajar di Akademik Plato untuk mengajar logika dan retorika. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia menulis berbagai subjek yang berbeda termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, politik, pemerintah, etnis, dan zoologi. Aristoteles dianggap sebagai filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran barat. Begitulah sedikit biodata dari Aristoteles. Kemudian yang ketiga, pemikiran realisme Aristoteles. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa pemikiran dari Aristoteles. Di antaranya adalah yang pertama, ajarannya tentang etika. Etika mengacu pada upaya manusia untuk menemukan kebaikan terbaik dalam hidup mereka. Baginya, semua manusia akan berusaha keras dalam mencapai kebahagiaan mereka. Aristoteles percaya bahwa kebahagiaan adalah aktivitas jiwa yang sifatnya paling mulia. Ia memiliki pandangan bahwa hal yang mendasar yang membedakan manusia dengan makhluk adalah akal budi. Kemudian, manusia menggunakan akalnya untuk mencapai kebahagiaan yang akan mereka hasilkan dengan nilai-nilai moral dan intelektual. Kemudian yang kedua, ajarannya tentang pengenalan. Menurut Aristoteles terdapat dua macam pengenalan, yaitu pengenalan indrawi dan pengenalan rasional. Dengan pengenalan indrawi, kita hanya dapat memperoleh pengetahuan tentang bentuk benda, bukan materinya, dan hanya mengenal hal-halnya saja. Sementara itu, pengenalan rasional,
kita akan dapat memperoleh pengetahuan tentang hakikat dari suatu benda. Dengan pengenalan rasional, kita dapat menuju satu-satunya untuk ilmu pengetahuan. Cara untuk menuju ke ilmu pengetahuan adalah dengan teknik abstraksi. Abstraksi artinya melepaskan sifat-sifat atau keadaan yang secara kebetulan, sehingga tinggal sifat atau keadaan yang secara kebetulan, yaitu intisari atau hakikat suatu benda. Ketiga, ajarannya tentang logika. Logika tidak dipakai oleh Aristoteles. Ia memakai istilah analitika. Menurut Aristoteles, berpikir harus dilakukan dengan bertitik tolak pada pengertian suatu benda. Suatu pengertian memuat dua golongan, yaitu substansi, artinya sebagai sifat yang umum, dan aksidensia, sebagai sifat yang secara tidak kebetulan. Keempat, ajarannya tentang pengelompokan ilmu pengetahuan. Aristoteles mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Ilmu pengetahuan praktis, yaitu etika dan politik. 2. Ilmu pengetahuan produktif, yaitu teknik dan kesenian. Yang ketiga, ilmu pengetahuan teoritis, yaitu fisika, matematika, dan metafisika. Kelima, ajarannya tentang negara. Menurut Aristoteles, negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat. Jadi bukan berarti lembaga ini tidak memiliki batasan kekuasaan. Tujuan terbentuknya negara adalah untuk kesejahteraan seluruh penduduk atau rakyat, bukan kesejahteraan individu. Negara yang baik menurut Plato adalah negara yang dapat mencapai tujuan-tujuan negara. Sementara negara yang tidak dapat melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, maka dianggap sebagai negara yang gagal. Menurut Aristoteles, negara akan damai apabila rakyatnya juga damai. Negara yang paling baik adalah negara dengan sistem demokrasi moderat, yaitu sistem yang berdasarkan kepada undang-undang dasar. Jadi, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari materi tentang idealisme Plato dan realisme Aristoteles, dapat kita simpulkan bahwa idealisme Plato itu bertumpu pada ajarannya, yaitu tentang ide. Plato percaya bahwa ide adalah realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada, yang dapat dikenal lewat panca indera. Sedangkan realisme Aristoteles menyatakan bahwa setiap bagian materi memiliki sifat-sifat universal dan khusus. Sebagai contoh, semua orang berbeda-beda dalam sifat-sifat mereka. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.